warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dayu Rika Perdana Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman semua yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara debat hari ini. Topik yang akan kita bicarakan adalah mengenai peran media sosial dalam memperkuat atau melemahkan persatuan bangsa. Saya, Bella Dwi Ardita, selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tim pro dan tim kontra. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan disampaikan sebelumnya. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara debat hari ini antara tim pro dan tim kontra dari kelas 2C saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, saya persilahkan masing-masing tim untuk memperkenalkan diri, dimulai dari tim pro dan tim kontra. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Mutiara Nastiti sebagai juru bicara dari tim pro dan rekan saya Laudea Anggraini. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya sebagai juru bicara dari kelompok kontra Elvanisa Wahyu Azahra dan rekan saya Bella Dwi Ardita. Selanjutnya, pembicara dari tim pro, saya persilahkan untuk menyampaikan argumen selama 5 menit. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Kami dari kelompok pro akan menyampaikan argumen dari kami. Media sosial adalah media online yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan pesan yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan, hubungan sosial dan segala bentuk perubahan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam mengandung nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Namun, negara Indonesia sekarang sedang dilanda krisis nasionalisme, loyalitas dan solidaritas terhadap sesama bangsa, karena ketika nasionalisme, kesatuan, dan persatuan telah terganggu, maka persoalan sekecil apapun akan berkembang menjadi besar dan rumit, sehingga sulit dipecahkan. Rasa persatuan ini merupakan salah satu amanat yang tertulis dalam Pancasila, pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Berbicara mengenai tatanan kemasyarakatan yang bersatu dan berdaulat tanpa dipenuhi tawuran, kekerasan, dan permusuhan. Di antara banyaknya upaya yang dapat kita lakukan untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme untuk terciptanya kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana dan fasilitator. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi guna menjalin hubungan dalam rangka mencapai kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sebagaimana fungsi utama dari media sosial sebagai sarana berbagi informasi dan menjalin hubungan antar penggunanya. Pembinaan hubungan sosial ini penting dalam rangka memupuk rasa nasionalisme, kesatuan dan persatuan bangsa menuju bangsa yang makmur dan sejahtera. Dengan penggunaan media sosial ini diharapkan masyarakat mampu menciptakan pembinaan sosial berbasis media sosial yang modern dan terbuka. Ketika hal ini mampu diciptakan, maka suasana dalam pembinaan akan semakin berwarna dan semakin mengefektifkan komunikasi antar masyarakat. Media sosial sebagai berbagi informasi dapat dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan mengenai Pancasila dan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Hal ini dapat menjadi efektif karena penggunaan media sosial telah menjadi angka mayoritas di era informasi saat ini. Media sosial akan mempermudah membangun komunitas, link dan jaringan sosial untuk mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan antar bangsa. Konsep media sosial yang berbagi informasi sehingga mampu
terciptanya pemerataan dalam hal wawasan bangsa mengenai pengetahuan umum. Hal ini memberikan efek positif untuk membina hubungan persatuan bangsa yang memiliki kualitas terutama dalam aspek intelektual. Ada beberapa peran media sosial yang bisa memperkuat persatuan bangsa, yaitu diantaranya yang pertama, meningkatkan akses informasi. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas. Dengan adanya akses informasi yang mudah, masyarakat bisa lebih memahami isu-isu yang relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pada gilirannya dapat menciptakan kesadaran bersama dalam menjaga persatuan. Yang kedua, memperkuat identitas nasional. Media sosial dapat digunakan untuk memperkenalkan dan memperkuat identitas nasional. Kampanye dan hashtag yang berkaitan dengan kebanggaan terhadap budaya, sejarah, dan simbol negara bisa menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ini dapat menciptakan rasa kebanggaan yang menyeluruh terhadap tanah air dan memperkuat rasa persatuan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi politik. Media sosial memberikan platform bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi politik dan kegiatan demokrasi. Dengan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan rakyat, media sosial memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam diskusi publik, memberikan suara mereka, dan ikut berkontribusi dalam pembentukan kebijakan. Proses ini bisa memperkuat rasa persatuan dalam membangun masa depan negara yang lebih baik. Dengan adanya manfaat media sosial tersebut, jika digunakan dengan bijak, pasti memiliki potensi besar untuk mendukung persatuan bangsa. Ini tentu saja bergantung pada bagaimana masyarakat memanfaatkan platform ini secara positif dan konstruktif. Selanjutnya, pembicara dari tim kontra, saya persilahkan untuk menyampaikan argumen selama 5 menit. Penggunaan media sosial terhadap wawasan kebangsaan berpengaruh terhadap persatuan bangsa di kalangan generasi muda. Menunjukkan bahwa meskipun media sosial berpotensi untuk menyebarkan informasi dan membangun komunitas, akan tetapi menghasilkan dampak negatif yang tidak dapat diabaikan. Nah, dalam era digital saat ini, generasi muda memiliki akses yang sangat mudah dalam menggali berbagai informasi melalui media sosial. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Generasi muda cenderung kurang memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Mereka belum terbiasa untuk bersifat kritis dalam menerima dan menyaring informasi digital. Keterbatasan kemampuan literasi digital menyebabkan mereka mudah terpengaruh dan meneruskan penyebaran hoaks serta konten negatif tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Penyebaran informasi yang tidak akurat dapat merusak wawasan kebangsaan dan menimbulkan konflik yang serius. Hal tersebut akan mengkhawatirkan ketika masyarakat cenderung kurang memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Apabila seseorang memiliki ketidakmampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi, maka akan membuat rentan terhadap pengaruh negatif, sehingga akan terjebak ke dalam narasi yang merugikan persatuan bangsa. Lebih jauh lagi, gaya hidup konsumtif akibat informasi yang didorong oleh media sosial dapat mengaruh pada sifat individualis. Dalam banyak kasus, mereka lebih mementingkan pemenuhan pribadi seperti hedonisme dan pencarian pengakuan di dunia maya daripada kepentingan bersama. Konflik yang ada di generasi muda dapat disebabkan oleh perbedaan pandangan dan ideologi. Kemajuan teknologi digital dan sikap dalam bermedia sosial telah memudahkan generasi muda untuk mengakses berbagai informasi. Ketika terjadi perbedaan pandangan dan ideologi dalam suatu kelompok masyarakat, pertentangan dan ketegangan akan muncul sehingga mengancam persatuan bangsa. Hal ini dapat menghambat proses integrasi sosial dan menimbulkan keterasingan di kalangan generasi muda, dan meningkatkan rasa curiga serta ketegangan di lingkungan sosial. Maraknya penyebaran hoaks dan konten negatif juga dapat memicu perpecahan dan konflik di masyarakat. Media sosial saat ini, seperti Instagram, Facebook, X atau Twitter, sangat populer dan banyak diminati oleh masyarakat.
Dalam konteks persatuan Indonesia, penyebaran hoaks yang berada di media sosial seringkali muncul dalam bentuk berita, foto, ataupun video yang telah dimanipulasi. Dan penyebar hoaks biasanya memiliki tujuan tertentu, baik kepentingan publik, sosial, maupun ekonomi. Ketika suatu informasi yang tidak tentu kebenarannya seringkali memicu reaksi konflik antar kelompok masyarakat, penyebar hoaks di media sosial biasanya dengan sengaja memanfaatkan berita yang sedang hangat dibicarakan, seperti ras, suku, dan agama. Hoaks memancing reaksi emosi masyarakat berlanjut ke arah perdebatan. Dari perdebatan itulah akan menimbulkan kebencian yang dapat menghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, konflik di masyarakat. Pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku masyarakat saat ini menunjukkan berkurangnya komunikasi secara langsung di lingkungan sekitar, terutama di masyarakat perkotaan. Remaja cenderung apatis terhadap lingkungan sekitar. Siswa yang malas belajar dan memiliki tingkat bacaan yang rendah karena mereka semua beranggapan bahwa informasi dapat diakses dengan mudah melalui media sosial. Dari hal tersebut akan menghasilkan minimnya literasi akan kebenaran suatu informasi di media sosial, di mana seringnya media sosial menjadi ajang provokasi tanpa batasan komentar. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Ketika ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat diekspresikan dengan penyampaian pendapat di media sosial, akan memperburuk ketegangan sosial yang terjadi di media sosial. Meskipun media sosial tersebut menawarkan beberapa manfaat, dampak negatif yang ditimbulkan jauh lebih mencolok dan serius. Selanjutnya, saya berikan kesempatan pada masing-masing kelompok untuk memberikan komentar atau tanggapan atas argumen lawan. Masing-masing diberi waktu selama 2 menit. Kepada pembicara tim pro, saya persilahkan menyampaikan tanggapan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami akan menyampaikan tanggapan kami dari kelompok pro. Meskipun benar bahwa media sosial dapat membawa dampak negatif seperti penyebaran hoaks, konflik sosial, dan individualisme yang berlebihan. Hal ini bukan berarti media sosial sepenuhnya memperlemah bangsa. Justru media sosial bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk mempererat persatuan jika digunakan dengan bijak. Jadi, meskipun ada tantangan dalam penggunaan media sosial, dengan pendekatan yang tepat dan peningkatan literasi digital, media sosial bisa menjadi kekuatan yang justru memperkuat persatuan bangsa daripada melemahkannya. Selanjutnya, pembicara tim kontra dipersilahkan menyampaikan tanggapannya selama 2 menit. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini kami akan menyampaikan tanggapan kami untuk argumen dari kelompok pro. Menurut kami, meskipun media sosial memiliki potensi untuk memperkuat persatuan bangsa, dampak negatifnya yang justru bisa memperburuk kondisi sosial dan politik di masyarakat. Penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial tidak selalu membawa manfaat, karena banyaknya berita hoaks dan disinformasi yang beredar justru dapat memperkeruh situasi. Alih-alih meningkatkan kesadaran bersama, informasi yang salah dapat menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, bahkan konflik di tengah masyarakat. Selain itu, penggunaan media sosial juga dapat memperlemah identitas nasional. Meskipun ada kampanye budaya yang memperkenalkan sejarah dan simbol negara, pengaruh budaya asing yang masuk melalui media sosial seringkali lebih kuat dan menarik perhatian generasi muda. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya lokal dan melemahkan rasa kebangsaan. Partisipasi politik di media sosial juga tidak selalu memberikan dampak positif. Justru media sosial sering digunakan sebagai alat propaganda oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan ujaran kebencian, polarisasi politik, dan memperkuat perpecahan di masyarakat. Banyak diskusi politik yang terjadi di media sosial cenderung tidak sehat, dipenuhi dengan debat emosional tanpa landasan fakta, serta serangan pribadi yang justru menghambat terciptanya demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, meskipun media sosial memiliki manfaat dalam memperkuat persatuan bangsa, namun dampak negatifnya tidak dapat diabaikan.
Tanpa adanya regulasi yang ketat dan kesadaran literasi digital yang baik, media sosial justru lebih berpotensi menjadi alat yang merusak persatuan bangsa daripada memperkuatnya. Sekian tanggapan dari kami, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi rebutal. Saya berikan kesempatan kepada semua tim masing-masing selama 1 menit, waktu dimulai dari sekarang. Kepada tim kontra, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Seperti apa yang telah kami ungkapkan melalui argumen kami, meskipun penggunaan media sosial berdampak positif apabila digunakan dengan sudut pandang yang baik, namun dampak negatif yang ditimbulkan lebih dominan daripada dampak positifnya. Karena generasi muda lebih banyak menggunakan media sosial daripada generasi yang lebih tua. Literasi generasi muda masih kurang dalam menyaring informasi, sehingga menimbulkan pertikaian bahkan hingga di dunia nyata. Selanjutnya, kesempatan kedua, baik kepada tim pro dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan anggapan bahwa literasi generasi muda masih kurang dalam menyaring informasi di media sosial. Justru ada banyak bukti bahwa generasi muda semakin kritis dan memiliki kesadaran lebih tinggi dalam menghadapi informasi digital. Contohnya adalah akses pendidikan digital yang semakin luas. Saat ini pendidikan mengenai literasi digital sudah mulai diterapkan dalam kurikulum sekolah dan kampus. Banyak institusi pendidikan yang mengajarkan cara berpikir kritis dalam menyaring informasi, termasuk mengenali tentang hoaks dan memahami sumber kredibel. Memang benar bahwa masih ada sebagian generasi muda yang kurang kritis dalam menyaring informasi, tetapi menyatakan bahwa mayoritas dari mereka masih kurang literasi tidak sepenuhnya akurat. Justru dengan pendekatan yang tepat, generasi muda bisa menjadi agen perubahan dalam memperkuat literasi digital dan menjaga persatuan bangsa. Selanjutnya, kesempatan ketiga kepada tim pro, saya persilahkan. Bukti yang mendukung bahwa media sosial memiliki peran untuk memperkuat bangsa yaitu seperti berita kenaikan UKT di seluruh perguruan tinggi karena adanya efisiensi dana pendidikan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang adil dan transparan dalam menentukan besaran UKT dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan alternatif solusi seperti beasiswa atau skema subsidi silang. Pemerintah dan institusi pendidikan harus berdialog dengan mahasiswa melalui media sosial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap mendukung hak pendidikan bagi semua kalangan. Selanjutnya, kesempatan keempat kepada tim kontra, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kami kurang setuju dengan pendapat tim pro karena gen muda tersebut yang merupakan mahasiswa hanya berfokus pada isu yang menyangkut pendidikan mereka saja. Kebanyakan mahasiswa juga kurang peduli tentang isu yang malah memperlemah persatuan bangsa. Seperti contohnya, kurangnya rasa kepedulian mahasiswa terhadap kebudayaan Indonesia. Mereka lebih suka memakai budaya asing yang masuk ke Indonesia. Sekian, terima kasih. Baiklah, peserta debat yang saya hormati, sesi debat pada hari ini telah berakhir. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, debat hari ini saya tutup. Saya selaku moderator pada debat hari ini mohon undur diri apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara debat hari ini. Saya pribadi dengan tulus memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.